Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Salwa Al-Ghaida dengan NPM 2315061034 dari kelompok 6 PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan terkait sistem informasi audit internal dan kepatuhan keuangan. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Audit internal berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan universitas. Proses audit manual seringkali menimbulkan kendala seperti keterlambatan pelaporan dan kesalahan data. Untuk mengatasinya, dikembangkanlah sebuah sistem, yaitu Sistem Informasi Audit Internal dan Kepatuhan Keuangan yang mendigitalisasi proses audit dari pencatatan hingga pelaporan. Sistem terintegrasi ini memungkinkan pemantauan keuangan secara real-time, mengurangi kesalahan manusia, dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Proyek ini mendukung visi Smart Campus dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan keuangan universitas. Kemudian terdapat requirement analysis, di mana pada tahap analisis umum sistem dilakukan pemahaman secara menyeluruh terkait bagaimana proses audit keuangan internal dilakukan di lingkungan universitas. Sistem ini, yaitu Sistem Informasi Audit Internal dan Kepatuhan Keuangan, dirancang untuk membantu auditor universitas dalam melaksanakan proses audit secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan juga lebih efisien. Sebelum sistem ini dibuat, proses audit dilakukan secara manual menggunakan dokumen kertas dan laporan yang sulit dilacak. Karena itu, tahap analisis dilakukan dengan 3 metode utama. Yang pertama, itu ada wawancara dengan auditor internal dan bagian keuangan. Hal ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua ada observasi langsung terhadap proses audit manual yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, terdapat studi kebijakan dan standar audit keuangan agar sistem sesuai dengan prosedur yang berlaku di universitas. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa sistem ini harus mampu, yang pertama yaitu mengotomatisasi proses pencatatan audit agar lebih cepat dan juga akurat. Kemudian memverifikasi kepatuhan keuangan sesuai dengan standar universitas dan regulasi. Kemudian menghasilkan laporan audit otomatis yang bisa diakses oleh pihak terkait, serta menjaga keamanan data karena data keuangan bersifat sensitif dan juga rahasia. Jadi secara umum, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan proses audit keuangan di universitas. Adapun kebutuhan fungsional dari sistem ini yaitu manajemen data audit, di mana sistem harus bisa menyimpan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data audit internal. Kemudian yang kedua terdapat manajemen kepatuhan keuangan, di mana sistem ini mencatat tingkat kepatuhan universitas terhadap standar dan kebijakan keuangan. Fitur ini sangat penting agar auditor dapat melihat bagian mana yang belum memenuhi standar. Kemudian terdapat manajemen pengguna, di mana setiap pengguna seperti auditor, manajer, dan admin memiliki hak akses berbeda. Auditor bisa menginput data, manajer dapat meninjau hasil, dan admin dapat mengatur sistem. Kemudian terdapat pembuatan laporan audit, di mana sistem ini mampu membuat laporan audit otomatis berdasarkan data yang sudah dimasukkan. Laporan bisa berupa grafik, tabel, ataupun file PDF agar mudah disebarkan kepada pihak terkait. Kemudian terdapat notifikasi dan riwayat audit, di mana fitur ini memberikan notifikasi otomatis ketika audit baru dilakukan ataupun terdapat pembaruan. Selain itu, semua riwayat audit disimpan agar bisa ditelusuri kembali jika dibutuhkan. Setelah itu terdapat kebutuhan non-fungsional, di mana non-fungsional itu terdiri dari keamanan, di mana sistem ini menggunakan autentikasi, login, dan hak akses agar data audit tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian terdapat kinerja, di mana sistem ini dirancang agar mampu memproses dan menampilkan data kurang dari 3 detik untuk setiap permintaan. Kemudian terdapat kemudahan penggunaan, di mana antarmuka sistem dibuat sederhana dan intuitif. Kemudian terdapat keandalan, di mana sistem tetap dapat berjalan walaupun terjadi gangguan kecil seperti kesalahan input ataupun gangguan jaringan ringan tanpa harus restart ulang. Kemudian terdapat portabilitas, di mana sistem berbasis web yang bisa dijalankan di berbagai browser modern seperti Chrome, Edge, dan Firefox. Kemudian terdapat pemeliharaan, di mana struktur kode sistem harus terdokumentasi dengan baik agar mudah diperbaiki dan dikembangkan di masa depan. Ada pula kebutuhan data dan informasi meliputi data auditor yang berisi identitas auditor seperti nama, ID, username, dan hak akses, lalu data audit meliputi informasi tentang jenis audit, tanggal pelaksanaan, hasil audit, dan juga rekomendasi tindak lanjut. Kemudian data kepatuhan yang menyimpan tingkat kepatuhan unit atau departemen terhadap peraturan dan kebijakan keuangan universitas. Kemudian terdapat data pengguna yang berisi catatan aktivitas pengguna seperti waktu login, logout, dan perubahan data. Kemudian terdapat data laporan yang meliputi hasil akhir dari proses audit dan kepatuhan yang sudah dikompilasi dalam bentuk laporan digital.
Kemudian terdapat spesifikasi sistem yang meliputi platform, bahasa pemrograman, database, web server, sistem operasi klien, perangkat keras minimum, dan juga browser yang didukung. Kemudian terdapat metodologi pengembangan. Di sini pada sistem yang telah kami rancang, kami menggunakan SDLC waterfall. Model waterfall ini dipilih karena memberikan alur kerja yang sistematis, terstruktur, dan dokumentasi yang lengkap di setiap tahap. Karena metode waterfall ini harus bertahap sesuai urutan. Jadi dia tidak bisa berhenti di tengah jalan ataupun ada perubahan di tengah jalan, tidak bisa. Jadi harus mengulangnya lebih awal. Kami menggunakan waterfall juga karena kami menilai model ini sesuai untuk proyek akademik dengan kebutuhan yang telah ditentukan jelas sejak awal. Waterfall ini terdapat beberapa tahap di mana terdapat requirement, design, development, testing, deployment, dan maintenance. Untuk desain, di sini kami menggunakan Figma. Kemudian lanjut ke perencanaan, di mana tahap perencanaan proyek sistem informasi audit internal dan kepatuhan keuangan adalah fondasi awal yang memastikan proyek berjalan efisien dan terarah. Dalam tahap ini, tim kami fokus pada 4 kegiatan utama, yaitu estimasi sumber daya, estimasi biaya proyek, estimasi waktu dan jadwal proyek, juga analisis resiko proyek. Di sini kita akan masuk ke estimasi sumber daya. Di sini terdapat 3 sumber daya, yaitu sumber daya manusia atau SDM, perangkat lunak, dan juga perangkat keras. Kita masuk ke sumber daya manusia. Sistem ini kurang lebih terdiri dari 5 job desk. Yang pertama itu ada 1 project manager, yang dimana ini bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian proyek. Lalu terdapat 2 programmer yang bekerja untuk mengimplementasikan desain ke kode program. Lalu terdapat 1 database engineer yang bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, dan optimasi basis data. Lalu terdapat 1 QA tester yang melakukan pengujian sistem dan mendeteksi kesalahan. Kemudian terdapat perangkat lunak, yaitu terdapat framework utama, sistem basis data, antarmuka, dan juga tools pendukung seperti Laravel, PostgreSQL, VS Code, dan juga Git. Lalu terdapat perangkat keras yang meliputi spesifikasi laptop. Kemudian terdapat estimasi waktu dan jadwal proyek, di mana proyek ini direncanakan berlangsung selama 12 minggu, kurang lebih 3 bulan. Yang dimulai dari 17 September hingga 22 Desember 2025. Kemudian di sini juga terdapat struktur WBS, di mana proyek ini dibagi menjadi 6 tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, implementasi dan pelatihan, juga monitoring dan evaluasi. Di sini juga kami telah membuat Gantt chart-nya untuk 12 minggu, di mana di sini terdapat analisis kebutuhan yang meliputi wawancara divisi audit, studi regulasi dan SOP, identifikasi kebutuhan sistem, penyusunan dokumen kebutuhan, review dan persetujuan kebutuhan. Kemudian setelah itu terdapat desain sistem yang meliputi rancang arsitektur sistem, desain database, desain antarmuka, integrasi desain, review, dan lainnya. Kemudian terdapat implementasi pengembangan, yaitu terdapat setup environment dev, coding modul, audit internal, coding modul, kepatuhan keuangan, integrasi modul, dan review. Kemudian terdapat pengujian implementasi dan evaluasi yang dimulai dari unit testing hingga dokumentasi evaluasi akhir. Nah, di sini kemudian ada estimasi biaya proyek. Di sini meliputi tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan dan dokumentasi, administrasi, dan pemeliharaan, serta tambah cadangan dana tak terduga 10%, sehingga total estimasi biayanya itu 61.940. Dan ini untuk rinciannya untuk tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan dokumentasi, dan administrasi juga pemeliharaan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang analisis risiko proyek terkait sistem informasi audit internal dan kepatuhan keuangan. Di mana dalam sistem proyek pengembangan sistem informasi, risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan perlu dikelola secara sistematis sejak tahap perencanaan. Analisis risiko menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi hambatan, menilai dampak yang mungkin timbul, serta menyiapkan strategi mitigasi agar risiko dapat diminimalkan.
Pada proses proyek sistem informasi audit internal dan kepatuhan keuangan, risiko dapat muncul dari berbagai aspek, mulai dari teknis pengembangan, manajerial, operasional, keamanan, hingga keberlanjutan sistem. Oke, di sini kita akan masuk ke risiko pertama, yaitu keterlambatan jadwal proyek. Probabilitasnya sedang, di mana dampaknya itu keterlambatan pada satu tahap akan menunda seluruh tahapan berikutnya, karena model ini bersifat waterfall dengan sistemnya itu berurutan. Jadi untuk rencana mitigasinya itu menyusun jadwal realistis dengan buffer 10-15%, rapat koordinasi mingguan untuk memantau progres, lalu menggunakan task management Trello yang telah kami buat dengan metode Kanban. Kemudian mengoptimalkan komunikasi digital. Kemudian terdapat risiko teknis, probabilitasnya sedang, yaitu dampaknya kesalahan konfigurasi server, bug kode, konflik integrasi modul, atau performa rendah akibat data besar dapat membuat sistem tidak stabil, data hilang, dan menurunkan kepercayaan pengguna. Untuk rencana mitigasinya itu pengujian bertahap, lalu backup otomatis harian ataupun mingguan, menggunakan version control Git untuk tracking kode, lalu menyiapkan server cadangan, dan load testing untuk memastikan sistem tahan beban tinggi. Lalu terdapat risiko selanjutnya itu rendahnya keterlibatan pengguna, probabilitasnya sedang, di mana kurangnya partisipasi auditor atau staf keuangan dapat menghasilkan fitur yang tidak relevan, antara muka sulit digunakan, lalu alur kerja yang tidak sesuai. Untuk mitigasinya yaitu melibatkan pengguna sejak awal, workshop dan simulasi user acceptance test, saluran komunikasi dua arah, serta panduan dan pelatihan intensif bagi pengguna. Kemudian terdapat keterbatasan anggaran, probabilitasnya sedang. Untuk dampaknya itu ialah kenaikan harga perangkat keras, tambahan fitur, atau biaya pelatihan dapat membuat proyek tertunda atau kualitas sistem menurun. Untuk mitigasinya itu menyediakan cadangan dana 10% dari total anggaran, prioritaskan modul utama, menggunakan teknologi open source seperti Laravel, Postgre, ataupun Bootstrap, lalu pengadaan perangkat keras melalui vendor universitas untuk harga yang kompetitif. Kemudian terdapat risiko selanjutnya itu keamanan sistem, di mana probabilitasnya rendah sampai sedang. Dampaknya itu ialah ancaman cyber, penyalahgunaan hak akses internal, atau celah sistem dapat menyebabkan kebocoran atau manipulasi data, menurunkan kredibilitas universitas, dan berdampak hukum. Untuk mitigasinya itu autentikasi berlapis dan role-based, enskripsi data, log aktivitas, security testing rutin, notifikasi otomatis aktivitas mencurigakan, dan juga patch keamanan berkala. Kemudian risiko yang terakhir itu risiko kepatuhan regulasi, di mana sistem ini dampaknya itu sistem tidak sesuai regulasi audit atau keuangan dapat menimbulkan sanksi, risiko hukum, dan juga menurunkan kepercayaan pengguna. Untuk rencana mitigasi yang dilakukan itu konsultasi rutin dengan auditor, keuangan universitas, review regulasi audit dan keuangan secara berkala, lalu audit internal sebelum implementasi, serta memastikan semua modul mematuhi regulasi yang berlaku. Kemudian di sini juga terdapat checklist kualitas sistem yang digunakan untuk menjamin mutu atau keandalan sistem agar dilakukan penyusunan checklist kualitas ini berdasarkan ISO serta prinsip quality assurance dan quality control. Jadi checklist kualitas sistem ini sangat penting karena checklist ini digunakan juga sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian sistem terhadap kriteria kualitas seperti fungsi, performa, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Kemudian proses evaluasi dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap perancangan hingga pemeliharaan sistem. Jadi penerapan checklist kualitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pengembangan sistem dapat diukur, dikendalikan, dan juga diperbaiki secara sistematis. Adapun checklist kualitas sistem ini terdiri dari fungsionalitas, keamanan, security, kegunaan atau usability, kinerja, performance, keandalan atau reliability, pemeliharaan maintainability, portabilitas, lalu ketersediaan, juga kompatibilitas. Oke, lanjut saja kita masuk ke mockup-nya. Nah, di sini kita masuk ke mockup-nya. Ini akan masukkan emailnya terlebih dahulu agar terlindungi. Jadi tidak semua orang bisa masuk.
tidak memiliki hak akses. Yang tidak memiliki hak akses tidak diperbolehkan masuk. Jadi dia lebih aman. Nah, di sini setelah kita login, ini akan tampil bagian dashboard, di mana di dashboard ini terdapat informasi-informasi seperti audit berjalan, presentasi kepatuhan, laporan selesai, notifikasi aktif. Setelah itu terdapat juga chart diagram batang yang menunjukkan status audit bulanan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan juga seterusnya. Dan ini juga terdapat tren kepatuhan keuangan, ini presentasi, sesuai presentasi kepatuhan 6 bulan terakhir. Lalu di sini untuk audit terkini, audit yang dimasukkan itu akan tampil di dashboard ini. Lalu di sini terdapat data audit, di mana manajemen data audit ini terdiri dari nama audit, unit, auditor, status, tanggal. Nah, di sini juga terdapat beberapa aksi, di mana manajemen ini dapat digunakan melihat detail, diedit, ataupun dihapus. Di sini juga dapat menambah audit baru, ini dimasukkan namanya, terus kita akan milih fakultas yang akan diaudit, auditornya, dan ini tanggal mulai dan tanggal selesai, dan bisa disimpan. Klik simpan. Setelah itu di sini ada kepatuhan keuangan, di mana kepatuhan keuangan ini juga terdapat beberapa informasi, di mana ada patuh, perlu review, tidak patuh. Jadi ada laporannya di sini. Jadi kepatuhan keuangan ini secara detail daftar laporan kepatuhan dari tahun ke tahun. Jadi bisa difilter di bagian ini. Lalu di sini juga ada semua statusnya, ada di sini juga yang patuh, perlu review, tidak patuh, dari tahun ke tahun tuh bisa dilihat di bagian kepatuhan keuangan. Lalu terdapat laporan audit, di mana di sini untuk melaporkannya itu di bagian ini. Nah, di sini juga ada tanda tangan digital auditor dan manajer audit, sehingga lebih aman dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian di sini terdapat riwayat audit. Jadi semua audit itu masuk ke sini di notifikasinya, audit terbaru. Kemudian riwayat audit. Nah, dari notifikasi terbaru ini masuklah ke riwayat audit. Akan masuk ke sini nantinya. Lalu di sini ada pengguna. Di sini juga ada manajemen pengguna dan beberapa informasi seperti itu pengguna, admin, auditor, manajer. Nah, di sini tuh juga dapat ada beberapa aksi, dapat diedit ataupun dihapus. Di sini juga terkait status dapat diaktif atau dinonaktifkan, seperti ini. Sudah interaktif. Nah, di sini untuk hak akses. Nah, hak akses peran. Jadi di sini ada daftarnya, hak akses peran untuk admin, auditor, dan manajer itu sudah ada. Kemudian di sini ada tambah pengguna. Di sini menambah pengguna yang nantinya tambah pengguna ini akan masuk ke manajemen pengguna ini, akan masuk. Masukkan emailnya, perannya, sebagai apa, dan password. Nah, ini agar lebih aman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.